Halo Sobat Dinkes, kembali lagi di PDKT, Podcast Dinas Kesehatan Tangsel. Tentunya kembali lagi bersama saya Nani. Sobat Dinkes, hari ini kita akan membahas satu topik yang mungkin sering kita temui di kehidupan kita sehari-hari dan juga akan bermanfaat untuk anak-anak kita semua. Dan masa remaja adalah masa yang sangat penting atau masa transisi yang memang sangat penting juga untuk orang tua sangat perhatikan. Dan seberapa sih pengaruh besar pola asuh yang terhadap kebutuhan-kebutuhan atau peran besar yang akan anak-anak kita ambil termasuk soal pernikahan. Mari kita kupas tuntas tentang peran keluarga menjadi benteng utama dalam mencegah pernikahan dini. Dan suatu kehormatan, pada episode kali ini saya ditemani oleh narasumber yang spesial. Saya ditemani oleh Ibu Tini Indrayanti Benyamin Daphni. Beliau adalah Ketua PKK Kota Tangerang Selatan. Ibu gimana kabarnya, sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan Sobat Dinkes, pastinya di sela-sela kesibukan Ibu, terima kasih sudah hadir Bu di PDKT Bu kami, Sama-sama. Podcast Dinas Kesehatan Tangsel. Dan tadi sudah saya infokan Sobat Dinkes, kita akan membahas terkait pola asuh dan tadi ya Bu yang berkaitan dengan pernikahan dini. Gitu. Untuk tadi Bu sudah saya infokan juga ke Sobat Dinkes Bu. Peran keluarga itu sangat penting ya Bu ya terhadap pencegahan untuk pernikahan dini tersebut. Kenapa sih Bu peran keluarga itu sangat penting? Alhamdulillah ya, keluarga itu adalah tempat anak untuk belajar. Dari adab pertama kali anak-anak mengenal, mengetahui apakah itu dilarang atau tidak, itu pasti dari orang tua. Jadi sangat penting sekali buat kita, khusus orang tua, memberikan rambu-rambu buat anak-anak kita, mana yang boleh, mana yang tidak, dan mana yang sesuai dengan norma, dan mana juga yang harus kita terapkan pola hidup kita di keluarga itu sendiri. Saya rasa itu sangat luar biasa apabila anak juga dalam hal ini tetap mau sekolah dan memiliki cita-cita yang tentu saja ini akan mengurangi image atau keinginan untuk menikah Ya, dini. oke. Jadi Ya, memang sangat penting sekali ya Bu ya ya, peran ya. keluarga untuk mencegah pernikahan dini ini ya Bu ya. Ya, ya, ya. Lalu kalau peran utama keluarga tersebut nih Bu Hmm. untuk mencegah pernikahan dini itu peran utamanya bisa seperti apa Bu? Kita harus menjadi teman ya, Ya. menjadi teman, sahabat buat anak-anak kita. Apalagi ketika anak kita sudah beranjak sedikit mulai senang ada cem-ceman dan Iya. sebagainya gitu. Jangan sampai nanti anak itu malah curhat di medsos atau curhat dengan teman-teman yang kurang. Jadi kita membuka diri. Ya. Kita harus peka manakala anak-anak kita sudah waktunya mereka mengenal lawan jenisnya seperti itu ya. Jadi jangan sampai nanti mencari pelarian atau ya seperti itulah pacaran yang belum waktunya Ya. gitu. Maksudnya seperti itu. Ya, jadi orang tua juga harus menjadi teman atau Ya, sahabat ya Bu ya, ya, supaya yaitu peran utamanya mereka tuh malah nggak curhat ke orang orang yang yang lain dan takutnya juga malah yang tidak tepat ya iya. Bu ya. Jadi membuka diri lah buat anak. Ya, Jadi oke. anak tuh bukan orang lain. Ya, Anak tuh teman atau yang harus diberitahu sebelumnya. ya. Kalau kata anak Gen Z zaman sekarang tuh menjadi rumah gitu ya Bu Mhm. ya, Betul, menjadi rumah untuk betul. ya mereka mau berkeluh kesah, mau Iya, menceritakan apapun dengan itu ibunya dengan ibunya atau dengan terutama. keluarga terutama. Oke. Iya, iya. Terus Bu, pola asuh orang Hmm. tua Bu yang dapat mempengaruhi keputusan anak terkait pernikahan atau pernikahan dini ini ya Bu ya yang diharapkan tidak terjadi itu seperti apa ya Bu? Yang sudah saya katakan tadi bahwa orang tua itu adalah tempat bernaung kita. Jadi diharapkan tidak otoriter. Anak tidak takut gitu. Jadi anak mau dengan senang hati. Kemudian kita malah memancing permasalahan-permasalahan atau kita kadang-kadang tahu bahasa tubuh anak ya. Iya.
apakah itu anak lagi sedih atau anak tuh lagi bimbang atau apa. Jadi diharap rumah itu adalah sesuatu yang nyaman, yang anak tuh pulang ke rumah dengan baik, dan kita tentunya tidak otoriter atau menerapkan hal-hal yang terlalu susah buat anak gitu. Ya. Jadi gitu aja lah, jadi sahabat gitu aja, nyemplung aja deh gitu kalau zaman sekarang mah Iya, ya. iya betul. Seperti itu Kak, saya rasa ya. Iya. Jadi ya itu ya Bu, menjadi tempat yang nyaman itu Iya, sangat penting. iya. Jadi jangan sampai malah nggak betah di rumah Nah, gitu ya karena Bu. takut Betul. atau barangkali peraturan kita terlalu kaku. Ya, Misalnya sekolah jam sekian, pulang harus jam sekian. Kamu bermain dengan siapa aja, nggak boleh main dengan siapa. Itu nggak usah lah. Biarin aja anak memilih dia mau bermain dengan siapa, dia mau hobi apa dan sebagainya. Jadi kita hanya sebagai orang tua yang apa ya, melindungi aja, malah mengayomi mereka untuk sesuatu yang mereka sukai ya. Tapi dengan catatan iya. apabila mereka sedikit agak melanggar, tentunya pasti kita akan memberitahu bahwa tidak boleh seperti itu atau tidak sesuai dengan norma-norma khususnya agama ya Iya, yang kita betul. anut seperti itu. Iya. Jadi ya itu ya Bu, ada yang tidak terlalu ada batasan-batasan juga ya Bu ya, yang memang harus diperhatikan Iya, juga. iya. Tapi ya itu jangan terlalu dikekang juga. Nah, iya, iya. Oke. Terus Bu, kalau untuk dukungan keluarga nih Bu, supaya kalau untuk sekarang kan memang di masyarakat umum banyak sekali kasus-kasus atau kejadian terkait pernikahan dini ini ya Bu ya. Mungkin dukungan keluarga yang efektif untuk mencegah pernikahan dini ini yang baiknya seperti apa gitu Bu? Saya berharap semua orang tua mempunyai kebijakan di mana anak itu kita sibukkan. Ya. Kita sibukkan dia misalnya dengan berbagai kursus, keterampilan, atau kita sibukkan dengan hal-hal yang membuat mereka lupa akan hal seperti itu ya. Iya. Dan memberitahu pada anak bahwa pernikahan dini itu akan banyak sekali minusnya ya, banyak sekali hal-hal yang tidak baiknya lah seperti itu. Banyak sekali hal-hal yang mungkin akan mengecewakan nantinya. Jadi disibukkan aja anak tuh dengan satu hobi, kemudian barangkali sekarang itu kan banyak les-les private yang Iya. apa ya, sangat keluarga tuh harus cerdas deh sekarang, kayaknya nggak bisa kita biarin anak tuh dengan polanya sendiri, Iya. tapi kita harus merangkul mereka gitu, seperti itu. Jadi lebih diarahkan ke kegiatan-kegiatan yang Iya, positif positif gitu ya ya, Bu ya. iya, Dan kalau sekarang kan anak-anak zaman sekarang udah tahu iya, hobinya, kesukaannya ya Bu iya, ya. apalagi udah pakai HP udah Iya, betul. Jadi gitu. diarahkan yang memang ke arah yang positif Gitu. sehingga nanti mereka juga akan sibuk dengan hal-hal positif tersebut ya, Iya, Bu. iya, Jadi mereka tahu nih kapan memang batasan harus menikah, yang iya, baiknya seperti apa itu mulai akan paham iya, seperti iya. itu. Oke. Jadi Bu, kalau untuk tadi kan kita berbicara tentang pernikahan dan apa orang tua tuh harus seperti apa gitu ya Bu ya. Dan tentunya kalau untuk zaman sekarang edukasi terkait kesehatan reproduksi juga itu sangat diperlukan gitu ya Bu ya, diinformasikan ke anak-anak kita. Bagaimana sih Bu keluarga dapat memberikan edukasi terutama ya tadi ya Bu, edukasi terkait kesehatan reproduksi untuk anak-anaknya. Anak perempuan khususnya ya. Iya. Jadi kita sebagai orang tua tahu kalau anak kita sudah maaf ya sudah mendapatkan Iya, menstruasi, betul. sudah barang tentu akan kita tarik mereka, kemudian kita awasi mereka bahwa hal ini adalah sangat kurang baik apabila nanti setelah menstruasi itu adalah masa-masa subur. Ya. Jadi tolong dijaga, tolong jangan macam-macam atau bergaul yang macam-macam, karena ini adalah modal kita sebagai seorang perempuan adalah mempertahankan alat reproduksi ini dengan sehat, karena kedepannya bila sudah waktunya mereka nanti menikah, mereka akan menjadi perempuan yang sehat ya. Memang sedikit tabu sih ya, apalagi beda dengan zaman dulu. Kita zaman sekarang ini mau nggak mau, suka nggak suka, memang kita harus memberikan apa minimal mereka tuh tahu. Bukan hanya perempuan ya, Iya, betul. laki-laki pun Iya. demikian. Kalau kita punya anak lelaki atau punya cucu laki-laki, kadang-kadang mereka maaf ya, Iya. suatu saat mereka akan gelisah atau kadang-kadang tiba-tiba mereka mencuci mencuci celananya Iya.
ada sesuatu yang harus, nah itu turun. Berarti seorang ayahnya yang turun, Iya. bahwa dia harus sudah hati-hati, dia tidak boleh bermain dengan hal-hal yang kurang baik, tidak boleh terlalu dekat dengan perempuan dan sebagainya, sebagainya. Karena biar bagaimanapun itu adalah yang harus dijaga untuk kita semuanya. Iya. Ya, tabu memang, tapi itu harus kita lakukan zaman sekarang. Iya, Ya. betul. Memang kalau misalnya Hmm. seperti itu, kalau zaman dulu mungkin dipikirnya, wah Aneh. tabu gitu Iya, ya Bu ya. iya. Tapi kalau untuk sekarang, semoga masyarakat sudah mulai Mulai. melek gitu ya Bu ya. Iya. Dalam tanda artian memang sudah mau nih tahu Hmm. atau memberikan edukasi terkait kesehatan reproduksi Iya. untuk anak-anaknya sedini mungkin gitu Iya. ya Bu ya. Jadi anak-anak dikenalkan sedini mungkin apa yang boleh dilihat oleh orang lain, Iya, apa yang tidak boleh betul. dilihat oleh cukup mamah atau nenek. Iya. Ya. Maaf bagi keluarga yang mempunyai asisten misalnya. Bagi anak yang laki-laki cukuplah mamahnya atau neneknya yang misalnya mau bersih-bersih atau Iya. mandi-mandi. Kemudian dia apalagi perempuan, cukup mamahnya atau neneknya. Laki-laki perempuan sama. Kita harus dikenalkan mana yang boleh dipegang oleh dilihat oleh orang lain atau tidak. Meskipun itu sama ART, ya Iya. kita harus dari awal anak tuh dikasih tahu bahwa menutup aurat itu sangat Iya, penting. betul. Jadi infokan, diperkenalkan ya Bu ya, Nah, untuk batasan-batasan mana saja Iya. yang terutama kalau yang sejak dini tuh biasanya untuk ini ya Bu ya, badannya nih atau tubuhnya mana saja yang boleh dipegang oleh orang lain, dan banyak sekali pastinya yang tidak boleh dipegang oleh lawan jenis atau orang lain seperti itu ya Bu ya. Jadi itu bukan hal yang tabu sebenarnya ya Bu ya, gitu. Dan Jadi sekarang ini harus anak-anak itu di warning. Ya. Kalau ada orang lain, misalnya atau guru atau penjaga sekolah atau apa yang mencoba ini, kamu harus lapor. Ya. Jadi harus belajar dia jangan sesuatu yang tidak boleh itu terus dia takut Ya. lapor aja, mama nggak akan marah atau nenek nggak akan marah gitu. Tapi yang penting itu harus ada komunikasi. Nauzubillah menjalik, jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena takut gitu. Iya, betul. Dan memang orang tua, apalagi yang orang tua muda ya Bu ya, itu banyak sekali sebenarnya sekarang materi-materi atau ilmu-ilmu terkait kesehatan reproduksi yang sejak dini untuk di-share ke anak-anaknya gitu ya Bu ya. Jadi bukan hanya parenting, ilmu-ilmu untuk pola asuh yang lain ya Bu, tapi ya itu yang sangat penting juga itu batasan-batasan yang harus orang tua punya juga nih untuk diaplikasikan ke anak-anaknya. Oke, caranya ya. Betul, sangat menarik sekali ya Bu ya, karena memang ini nih hal-hal yang terkadang terlewat ya Bu, tapi memang sangat penting sekali, dan nanti ke depannya ini pasti akan berpengaruh sekali gitu ya Bu ya. Oke. Terus Bu, kalau untuk tadi ya Bu ya, ada tadi Ibu juga sudah infokan juga nih cara ayahnya gitu ya Bu ya. Jadi nggak cuman ibu ya Bu ya. Jadi cara ayah terlibat nih Bu untuk mencegah terutama pernikahan dini itu seperti apa? Ayah itu sosok yang harus kita banggakan di hadapan anak-anak. Ayah itu adalah seseorang kawamuna ya. Jadi maksudnya ayah itu pelindung ke semuanya. Jadi kita berharap semua ayah yang ada di keluarga itu mempunyai proteksi terhadap anak-anak, baik itu anak-anak laki-laki maupun itu anak perempuan. Satu, dengan menjaga sikap, bagaimana sikapnya tidak mempunyai sikap yang kasar terhadap istri apa anak dan apalagi terhadap anak-anaknya. Kemudian ayah itu boleh dibilang menjadi sahabat anak, baik itu anak lelaki maupun anak perempuan, yang mana dia akan mengantarkan si anak untuk sesuatu yang nantinya bisa bertanggung jawab gitu. Nggak ada salahnya seorang anak, misalnya seorang ayah itu mengajak anaknya misalnya beres-beres motor, mobil, atau nggak ada salahnya seorang ayah juga mengajarkan anaknya, yuk kita masak
buat bunda atau buat adik kecilmu untuk walaupun itu sekedar apa namanya nyeplok telur ya Iya, gitu. iya betul. Nah, di sini bukan soal masaknya, bukan Iya. soal ini, tapi bagaimana seorang ayah itu mempunyai dukungan yang luar biasa, peran yang sangat luar biasa terhadap keluarga kecilnya, dan sudah barang tentu seorang ayah tuh akan ditiru Betul. oleh anak-anaknya, baik itu ucapannya, sikapnya, maupun kegiatan-kegiatan yang misalnya rutinitas bangun pagi, sholat dan sebagainya. Ayah tuh sangat luar biasa. Iya. Nah, kita harus sebagai istri, sebagai ini harus mencoba bahwa kita memposisikan seorang ayah di rumah itu adalah is the best. Iya. Ya, Role model gitu ya role Bu ya. model Kalau bisa tuh seperti is itu. the best, Iya. dan apapun kita tetap smile lah gitu. Iya. Karena posisi ayah tuh sangat diharapkan di rumah terhadap anak-anak. Jadi kalau ayahnya dinanti, dan si ayah tuh jangan otoriter juga, Iya. maksudnya ayahnya. Jadi sahabat lah. Kadang-kadang mungkin cuma berlari-larian, main-main bola atau apa. Tapi akhirnya si anak jadi peran si anak tuh nantinya kalau misalnya ada hal-hal yang ingin didiskusikan ke si ayah, dia nggak takut juga. Iya. Dan si ayah juga bisa menitipkan, pokoknya kamu Iya. sekolah dulu, sekolah dulu, gapai cita-cita kamu, apapun akan ayah lakukan untuk cita-cita kamu sebelum kamu menikah. Gitu. Iya. Begitu kali ya. Iya betul. Kalau kalau saya seperti itu Iya. ya. Apalagi ada yang bilang tuh kalau ayah itu adalah cinta pertama anak perempuan. Nah, Bahkan mungkin anak laki-laki juga ya, harusnya gitu ya, ya Bu ya. betul. Ayah itu adalah yang pertama dilihat oleh anak perempuannya adalah ayahnya. Pastinya ini yang nantinya bukan berarti si anak itu mencari pasangannya nanti sesuai seperti ayahnya, bukan Betul, juga, iya iya. tapi minimal karakter dan apa ya, tanggung jawabnya seperti ayahnya, Iya. idolanya, Idolanya, betul. idolanya. Jadi yang diidolakannya nih Ayahnya ayahnya harusnya ya, gitu. bukan orang lain. Dan juga ya itu ya Bu, harus mendapatkan tangki cintanya tuh full dari ayahnya terutama. Jadi nanti kalau untuk apalagi untuk anak perempuan tidak mencari apa ya, kasih Kasih sayang sayang yang yang lain, apalagi kalau belum waktunya, belum menikah gitu ya Bu ya. nanti dia malah ke teman Iya. lelakinya atau ke gurunya, kan lebih bahaya, Iya, ya kan? betul. Ayah tuh memang harus minimal ada, walaupun cuma berapa jam, setengah jam itu harus ada untuk anaknya. Ya, itu yang menarik ya Bu. Waktu, ya. Ayah itu harus ada. Ada. Jadi bukan hanya badannya yang ada, tapi semuanya, hatinya, sosoknya itu yang sapaan si iya, ayah tuh betul. sangat luar biasa. Iya. Tuh. Jadi harus selalu ada di dalam Iya. rumah untuk anak-anaknya. Iya. Wah, sangat makin deep aja nih Bu kalau berbicara tentang orang tua, anak Iya. pastinya ya Bu ya. Iya. Nah, kalau tadi kita berbicara terkait peran ayah ya Bu. Tentunya pastinya peran ibu juga tidak kalah sangat pentingnya. Nah, mungkin bisa Bu di-share ke Sobat Dinkes, peran ibu itu yang spesifik Bu, itu harus seperti apa sih Bu di dalam rumah tangga dan di dalam terutama tadi ya Bu yang kita sedang berbicara tentang pernikahan dini ini. Ibu itu adalah madrasah pertama ya buat anaknya. Sudah saya selalu katakan bahwa jangan sekali-sekali seorang ibu melakukan hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik, yang kebetulan anak itu lihat. Jadi madrasah pertama ini harus benar-benar ada di keluarga, dan ibu adalah sasaran yang utama yang pasti dilihat oleh anak. Nah, boleh juga nanti seorang ibu katakan kepada anak bahwa ibu dulu menikah pada pada umur sekian, berharap anakku besok menikah umur sekian ya. Karena yang ibu rasakan dulu menikah muda misalnya ya, karena zaman dulu kan beda masih sekarang ya. Iya, betul Bu. Menikah muda ternyata ibu harus hamil umur sekian, kemudian melahirkan, belum lagi ini. Jadi teman-teman ibu sudah sarjana, ibu belum sarjana, tapi ibu berharap kalian akan terus belajar dulu, belajar sampai cita-cita kalian tercapai,
kalian jadi mandiri, insya Allah jodoh kamu akan lebih baik daripada ibu, seperti itu ya. Tapi bukan bukan berarti ya jodoh seperti ibunya, jadi nanti bapaknya yang Iya, marah iya, ya. benar-benar Bu. Tapi maksudnya lebih bagus lagi lah gitu Iya, ya, iya, seperti itu. iya. Jadi biasanya kan kalau anak-anak tuh curhat ke ibunya ya Bu Ya ya. betul. Jadi ya itu Wak, ibunya harus lebih mengarahkan seperti itu Mengarahkan, ya Bu ya. ajak bermain, Iya, ajak bermain, kemudian berikan tugas-tugas buat si anak. Misalnya kalau habis main beres-beres ya, atau bersihkan apa namanya tempat tidurnya ya. Jadi dari anak perempuan tuh harus seperti itulah, seperti ini. Harus dan jangan lupa sekarang itu lebih baik kita seorang ibu itu merapihkan kamarnya anak-anak, bukan asisten. oke. Di samping mungkin kita ada juga anak yang dibebankan untuk merapikannya. Iya, Mereka kan bangun tidur langsung berangkat sekolah gini. Kenapa demikian? Saatnya si orang tua atau si ibu itu apa namanya melihat apa sih kegiatan si anak malam hari, oke. apa saja sih buku-bukunya, Iya, terus bagaimana lipatan-lipatan maaf ya baju-baju di lemarinya, apakah ada hal-hal benda-benda yang tidak tidak seharusnya seharusnya iya, dan sebagainya. Kita ibu memang berat zaman sekarang ini harus seperti itu. Tapi insya Allah ini hal yang menyenangkan iya, dan alangkah baiknya nanti pas pulang si anak tadi mama beresin ya gitu. Nanti panci dia seteng gitu. Makasih ya ma kata gitu. iya, iya. Makasih itu ucapan-ucapan itu yang kita harapkan dari anak-anak. Iya, Iya. oke. Jadi ya itu ya Bu, bukan Ya, hanya menjadi peran sahabat, tapi bukan juga harus sedetail itu ya Bu ya. harus. Jadi walaupun ada asisten, tetap harus diperhatikan juga Ya. kalau bisa ibunya nih yang membersihkan supaya ibunya juga bisa mantau ya Bu secara langsung seperti apa sih, ya itu tadi kondisi-kondisi kamar anaknya Iya. minimal gitu ya Bu ya. Jadi asisten itu seharusnya hanya cukup yang berat-berat saja. Iya, Cuci, setrika, atau beres-beres. Tapi kalau bisa masak sedapat mungkin ibunya. iya, Sedapat mungkin ibunya. Nggak bisa masak siang, malam lah gitu iya, ya. iya, Pas oke. malam itu kan pasti ada ayahnya, ada ini ya, luar biasa. Ya, kalau pagi-pagi pasti sempet ya. Iya, karena nanti akan diingat terus ya Bu sama Iya, anaknya, masakan mama udah paling is the best gitu is ya the Bu. best. Walaupun ceplok telur. Iya betul. Oke, sangat menarik sekali kalau kita berbicara peran-peran dan terutama yaitu ya Bu, nanti juga selain ayahnya tadi yang menjadi role model, ibunya juga menjadi idola juga. Pastinya. Nanti kalau udah jadi istri, ya akan kurang lebihnya seperti mama gitu kan, itu bikin bangga juga gitu ya Bu. Nah Bu, kalau misalnya tadi kita sudah berbicara terkait peran-peran. Nah kalau misalnya Bu ada kondisi di mana memang orang tua sudah tidak bisa lagi mengontrol atau perlu bantuan gitu ya Bu ya. Itu bisa mungkin melibatkan lingkungan sekitar gitu ya Iya, Bu. iya, iya. Dan bagaimana sih Bu keluarga bisa melibatkan lingkungan sekitar ini dalam pencegahan tadi Ibu pernikahan dini tersebut? Di dalam lingkungan itu pastinya ada RT, RW, Ya. sesepuh, ada ustadzah. Nah, disinilah peran-peran apa namanya tokoh masyarakat, apa ustazah setempat bisa setiap bila ada kegiatan, misalnya pengajian atau ada kegiatan RT RW biasanya ya Iya, lingkungan gitu, itu mengundang orang tua, iya, kemudian mengajarkan kepada lingkungan bahwa kita jaga sama-sama anak-anak kita jaga lingkungan kita, dan yang tadi saya sebutkan bahwa tidak ada salahnya di suatu lingkungan itu ada kegiatan positif. iya, Misalnya nggak ada salahnya zaman sekarang nih lagi boleh dibilang booming masalah sampah. iya, Nggak ada salahnya anak-anak kita disedini-bungin, hayolah kita kumpulin di sini di Pak RT, Pak RW gitu, kita nimbang dan sebagainya, dan suatu saat kita ajak anak-anak kita bagaimana ya beli kacang hijau sedikit terus kita semai supaya mereka tuh tahu. Lingkungan itu sangat berpengaruh iya, luar biasa, apalagi lingkungan maaf ya, lingkungan itu ada menengah ke atas ada menengah iya, ke bawah. Bagi menengah ke atas mungkin nggak masalah, tapi bagi menengah ke bawah itu yang perlu kita katakan bahwa disinilah peran tokoh agama, tokoh adat, apalagi ustazah atau ustadz setempat, sebaiknya anak ya kita ajak untuk
mengaji aja deh. Iya. Ajak aja, didorong aja untuk mereka ke musola atau apa untuk mengaji. Saya rasa itu ya. Ya, biasanya juga kan di masyarakat ada remaja masjid Ada, ya Bu ya. Jadi anak-anaknya diarahkan untuk ikut ada dan nanti mungkin Karang Taruna iya ya. betul Karang Taruna dan lain Ya, sebagainya. Nanti mungkin di situ juga bisa dimasukkan juga tuh ada materi-materi atau nanti diberikan pengetahuan terkait ya tadi ya Bu, pernikahan. kesehatan dan pernikahan dini tuh sebaiknya seperti apa gitu ya Bu ya, kesiapannya terkait pernikahan tuh harusnya Betul. kapan. Iya. Terus nanti efek-efeknya kalau menikah dini tuh sebelum waktunya seperti apa itu bisa juga dimasukkan Iya, ke dalam ke dalamnya gitu. materi yang diinikan gitu ya. Betul. Dan selain tadi yang sudah Ibu infokan ya Bu, bisa diajak untuk berkegiatan yang positif Betul. seperti itu. Iya. Nah, kalau misalnya Bu, nilai-nilai nih Bu, yang bisa bisa keluarga siapkan atau bisa keluarga juga informasikan terkait pernikahan untuk anak-anaknya, mungkin seperti apa Bu nilai-nilai yang bisa diinformasikan? Jadi barangkali kita mengatakan ke anak-anak usia pernikahan Ya, untuk anak perempuan tuh 19 tahun ya. 19 tahun ke atas ya, laki-laki. Nah, saya rasa ya sangat sulit juga ya kalau dibilang kita harus menentukan nilai ya. ya, Karena di satu sisi, misalnya di wilayah satu dengan wilayah lain itu sangat beda. beda. Anak yang maaf kalau di daerah tertentu setelah menstruasi aja si anak udah harus menikah ya, Iya, seperti itu. iya, Ah, nilai-nilainya adalah bagaimana kita harus memberikan motivasi kepada si anak, tetap kita sibukkan dengan kegiatan-kegiatan positif aja. Gak bisa kita mengacu pada harus nilai yang apa namanya apa ya yang tertentu gitu ya. yang Yang penting saklek yang gitu ya saklek Bu, nggak bisa. nggak bisa. Karena zaman sekarang itu ada orang karena maaf faktor ekonomi dia harus menikah dini, atau karena mungkin maaf orang tuanya punya masalah dengan orang lain akhirnya anaknya dinikahkan ya supaya selesai masalahnya. Ada juga kadang-kadang ya karena tidak ada pekerjaan, tidak ada sekolah, tidak ada yang dituju, akhirnya sasarannya mindsetnya ya udah nikah aja lah, daripada dinikahkan aja lah. Atau mungkin anak ini udah menurut orang tuanya udah susah banget dibilangnya udah deh nikahin aja gitu. Bisa juga seperti itu sih. Oke. Nggak bisa nggak bisa terlalu Nggak ada tolak ukurnya karena Heeh. memang situasinya, Ya, kondisinya berbeda berbeda-beda gitu ya satu Bu ya. wilayah dengan wilayah lain. Oke. Ya. Tapi Bu kalau kita berbicara pernikahan dini nih Bu, kalau misalnya kita bisa menekan atau mencegah pernikahan dini pastinya ada dampak positif yang didapatkan ya Bu ya. Mungkin bisa di-share Bu ke Sobat Dinkes, dampak positif apa sih Bu yang bisa didapatkan kalau misalnya kita bisa mencegah pernikahan dini ini? Kalau kita bisa berhasil itu kerjasama semua ya stakeholder yang ada, pemerintah, organisasi dan sebagainya untuk anak-anak supaya tidak menikah. Ini adalah bahwa kita akan mendapatkan masyarakat yang sehat, masyarakat yang cerdas, yang boleh dibilang semuanya akan belajar sekolah, bekerja dengan baik. Kemudian tidak melulu hanya apa ya di kepalanya tuh menikah, tapi lebih berprestasi lagi dan pastinya nantinya si anak ini akan menjadi pribadi yang utuh, pribadi yang bertanggung jawab, pribadi yang nantinya akan mengajak juga di bawahnya adik-adiknya untuk mengikuti apa yang sudah mereka kerjakan. Jadi banyak sekali dampak positifnya untuk pencegahan anak di usia ini, terutama ya kesehatan Ya, betul. reproduksi ini. Ya. Mereka tidak akan melahirkan anak yang stunting. Betul. Kemudian tidak ada lagi ibu melahirkan meninggal ya, Iya, betul. atau bayi yang lahir meninggal dan Iya. sebagainya. Karena mereka sudah sehat, mereka sudah tahu dan sudah waktunya mereka batas-batas yang harus dijaga ketika mereka hamil sampai melahirkan gitu. Iya. Dan tentunya
akan mencetak anak-anak bangsa yang sudah barang tentu anak-anak bangsa yang cerdas juga, yang sehat, dan insya Allah semuanya jadi positif lah. Ya. Kalau misalnya kita berhasil mencegah ini anak, makanya kerjasama kolaborasi kita Iya, semuanya. betul Kak. Tentunya dari semua pihak ya Semua Bu ya, pihak, ya, harus saling bekerja ya, sama ya. untuk mencegah pernikahan dini ini. Karena tadi ya Bu, dampak positifnya kalau nggak pernikahan dini itu akan lebih banyak dibanding, mohon maaf, kalau pernikahannya itu belum waktunya. Waktunya, Bukan hanya tentang menikah, tapi tentang kesiapan dari segala mentalnya, aspek ya Bu iya, ya, terutama mental, iya, emosionalnya gitu ya, itu ya yang harus di iya ya, betul. Terutama tadi ya Bu, terkait kesehatan juga iya. nantinya ya itu jangan sampai menjadi ibu yang anaknya nanti malah stunting atau dengan kondisi-kondisi Iya, kesehatan yang betul. tidak seharusnya, karena memang ya itu Mm. belum waktunya gitu ya Bu ya. Gitu. Dan jadi gimana nih Bu, kalau untuk orang tua supaya anaknya dan orang tuanya lebih waspada lagi supaya anaknya tidak terjadi pernikahan dini tuh harus seperti apa Bu? Pertama, tentunya seorang tua itu harus melibatkan anak, diajarkan agama dulu deh. Ya. Bagaimana ibadahnya, disibukkan dengan ibadahnya. Kemudian si anak kita libatkan untuk berkegiatan yang positif. Kemudian si anak kita sibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang akan berdampak positif dengan lingkungannya. Misalnya tadi seperti yang kita sudah sebutkan, barangkali dia aktif di Karang Taruna atau aktif di Pramuka dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan atau siapa tahu si anak mempunyai bakat tertentu ya, bisa dia sebagai nantinya pianis atau sebagai drummer dan sebagainya gitu disibukkan ya. Saya rasa harus seperti itu. Zaman sekarang ini kita orang tua yang harus peka. Nggak bisa kita mengandalkan anak yang mau, tapi mengarahkan. Nah, kita mengarahkan kepada anak, dan anak tentunya bukan sebagai kita disuruh ya, tapi diajak gitu. Seperti itu kayaknya. Harus dirangkul gitu ya Bu ya. Anak sekarang tuh nggak bisa didikte, nggak bisa. Tapi diajak. Dan diajak sharing ya Bu ya. Ya. Oke. Dimintakan pendapat bisa. Betul. Pendapat kamu kalau misalnya kamu menikah muda seperti apa? Kita pengen tahu mindsetnya si anak gitu. Itu juga bisa. Jadi kita menggali juga nih sebenarnya apa sih yang ada di pikiran anak tersebut gitu ya Bu ya. Jadi nanti untuk mengarahkannya juga orang tua akan lebih masuknya tuh gampang seperti itu ya Bu. Betul. Oke Bu, mungkin ini terakhir nih Bu. Jadi kapan sih Bu keluarga perlu bantuan pihak luar, atau biasanya kan mungkin dari segi pemerintahannya juga kita mungkin ada dinas-dinas terkait untuk yaitu supaya anak-anaknya nih, atau misalnya dibekali apa terkait pernikahan dini ini? Kita harus kerjasamanya juga dengan Kemenak kali ya. Dengan Kemenak, kemudian kita dengan dinas-dinas terkait, dinas kesehatan sudah barang tentu ya gitu kan. Kemudian dengan organisasi-organisasi wanita, ada PKK, DWP, kemudian ada juga GOW dan sebagainya. Nah, di sini peran kolaborasi ini akan mencegah, akan sama-sama berhasil apabila kita bersama-sama dalam mencegah pernikahan dini. Ya, sudah barang tentu kita memberikan contoh-contoh apabila pernikahan dini itu terjadi akan seperti ini. Anak-anak sekarang kan mudah mengerti, mudah paham. Insya Allah dengan kita bersama-sama dengan pemerintah dan organisasi dan juga orang tua itu, insya Allah semuanya akan berhasil dengan baik. Pernikahan dini tidak akan terjadi di Tangerang Selatan, mudah-mudahan. Amin. Seperti itu. Jadi memang apalagi kalau di Tangerang Selatan itu kita banyak ya Bu yang sudah saling berkolaborasi antar stakeholder, terutama yang concern di pernikahan dini ini ya Bu ya, untuk mencegah terutama seperti itu. Wah, sangat menarik sekali Bu. Tentunya kayaknya kalau kita berbicara
pernikahan dini, terus juga remaja, ini pastinya nggak akan ada habisnya gitu ya Bu ya, karena memang yang akan ditemui pada kehidupan kita sehari-hari gitu. Iya. Dan untuk Sobat Dinkes tadi sudah banyak sekali ilmu-ilmu yang didapatkan dari Bu Tini. Terima kasih Bu, Sama-sama. sekali lagi sudah banyak sekali informasi dan ilmu-ilmunya, terutama ya tadi terkait peran-peran orang tua ya Bu ya. Mungkin nanti orang-orang tua boleh terus ditonton ini podcastnya karena sangat bermanfaat sekali tentunya. Boleh Baik. juga japri. Oke. Boleh japri deh. Barangkali pengen lebih jelas lagi gitu. Oke, wah malah disuruh japri, Masya Allah. Jadi tadi sudah banyak sekali Bu ilmu-ilmu yang diberikan, dan jangan bosan-bosan nanti Bu Insya Allah. untuk mampir di PDKT. Insya Allah, insya Allah. Banyak sekali hal-hal yang nanti akan kita bahas. Ya. Bukan hanya pernikahan dini, tapi juga bagaimana walaupun sekarang masalah stunting itu sudah boleh dibilang tangsel tidak begitu masalah, tapi kan mempertahankannya itu yang sangat penting juga ya. Banyak sekali nanti insya Allah yang akan kita bahas. Ya. Boleh sharing-sharing lah nanti kapan-kapan, Iya, betul. terutama tentang kesehatan Ya. masyarakat yang ada di Kota Tangerang Selatan. Oke, baik. Lagi-lagi terima kasih Bu, Sama-sama. sudah di sela-sela kesibukannya pastinya sudah menyempatkan waktu di PDKT. Jadi Sobat Dinkes, untuk episode ini spesial sekali karena kita kedatangan ibunya Tangsel gitu ya Bu. Terima Dan kasih. tentunya Sobat Dinkes jangan lupa untuk selalu tonton PDKT di episode sebelumnya, dan juga kedepannya pastinya akan lebih banyak sekali informasi-informasi kesehatan yang kita tampilkan. Dan untuk episode kali ini kita sampai di sini saja ya Bu. Dan untuk Sobat Dinkes, terus semangat dan sehat, salam sehat.